Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labaikum untuk tahun keempat berturut-turut. Alhamdulillah. Dan malam Saya yang orang Indonesia, saya sangat bangga dengan negara sebelah. Bahkan saya sampai terharu menangis. 4 tahun berturut-turut mendapatkan Ya Allah, jamaah haji Indonesia terlantar dan terkatung-katung di tanah suci. Bukannya diantar ke Mina, jamaah haji malah dibiarkan terlantar di Musdalifah. Berapa banyak orang yang pingsan, tergeletak dari Musdalifah, panas-panas jalan kaki. dan Anda bilang jamaah haji tahun sekarang itu mudah diatur. Kamu pikir itu jamaah haji anak buahmu gitu? Oh, hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, para sahabat-sahabatku semua, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik saja ya guys ya. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Di video kali ini kita akan mereaction tentang kenaikan haji di tahun 2025 ini. Kejadian ini ya guys ya, sangat mengejutkan sekali. Di tahun 2023 itu sudah terjadi dan kembali terulang lagi di tahun 2025. Hai Indonesia. Ya, kita kecewa sih dengan kepengurusan haji yang sekarang. Karena persiapannya terlalu buru-buru, jadinya kacau balau. Berbanding terbalik dengan apa yang ada di Malaysia. Di Malaysia terstruktur dengan baik, berjalan lancar, bahkan sampai didobatkan sebagai haji terbaik di 2025 tentang kepengurusannya, dan sampai ada yang dianugerahkan dari kerajaan Arab Saudi ya guys. Oke guys, tanpa berlama-lama kita akan lanjutkan ke videonya. Namun sebelum itu, like and subscribe ya guys ya, tolonglah ya, gas. Ya Allah, jamaah haji Indonesia terlantar dan terkatung-katung di tanah suci. Bukannya diantar ke Mina, jamaah haji malah dibiarkan terlantar di Musdalifah hingga siang tanggal 10 Zulhijjah ini. Betapa miris melihat pemandangan ini. Ya Allah, ya Karim, kuatkan para jamaah haji Indonesia. Mudahkan segala urusannya, sehatkan tubuhnya, jadikan mereka menjadi haji yang mabrur. Amin ya Robbal Alamin. Jangan skip video hingga di bagian paling akhir. Karena setelah para jamaah haji memutuskan untuk berjalan kaki, para petugas haji malah bilang semua sudah clear dan para jamaah terdorong semua ke Mina. Matahari sudah terik, tapi angkutan bis juga belum datang. Sampai saat ini jamaah lebih memilih jalan kaki menuju ke Mina, yang kurang lebih perjalanan sampai 6 kilo untuk sampai di tenda Mina. Karena sudah siang jam 7, ini jamaah memilih jalan kaki. Dan yang di antrian bus juga masih menumpuk. Ini kondisinya, menunggu bus yang datang. Sekarang sampai saat ini juga belum ada jemputan. Perhatian Komisi 8. Kondisi jamaah haji Indonesia sampai pagi tadi di Musdalifah tidak bergerak sama sekali dan masih menunggu di Musdalifah. Semoga segera diangkut, bis segera bisa jalan dan bisa dicari tahu permasalahannya. Amin. Ini kalau sudah terlantar kayak gini, kita harus lapor siapa? Bang Dedi atau Pak Presiden nih Pak. Tolongin kita Pak. Masya Allah, kita dari Musdalifah nunggu bis berjam-jam, terlantar kita di Musdalifah sampai Mina, padahal gelang kita udah sesuai sama makam di Mina, tetap aja nggak boleh masuk. Kita sudah nunggu berjam-jam Pak, tolong Pak, kasihan lansia Pak. Masya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komnas Komisaris Nasional Haji Indonesia. Nih, wargamu
Masyarakatmu Indonesia semua jalan kaki. Coba. Semua Indonesia jalan kaki. Mana tanggung jawab bangsamu terhadap rakyatmu ini? Dari Musdalifah sampai ke Mina jalan kaki. Komnas, mana Komnas Haji, mana anggota Dewan, mana Menteri Agama. Semua kalian lari dari semuanya. Kasihan rakyatmu di sini jalan kaki. Berapa banyak orang yang pingsan, tergeletak, dari belas lipah, panas-panas jalan kaki. Coba, mana tanggung jawabmu sebagai penyelenggara haji? Lebih baik kalian mundur dari jabatanmu. Rakyatmu sengsara di Mekah ini. Assalamualaikum Bu Ansari. Sebagai Komisi 8 saya menyampaikan nasib jamaah kita Indonesia ini. Ya, kejadian yang saya sampaikan di forum rapat pertemuan kemarin ternyata terjadi. Kita tidak ada kendaraan. Ya, tolong Komisi 8 Bu Haji Ansari, kami bersama jamaah ini semuanya. Sudah 4 jam gak ada bis, petugas gak ada, hanya lewat saja barusan. Pas ini Pak, Mohon sampaikan. ini petugas hajinya, aduh gimana ini? Aduh, pemerintah ini dolim ini kalau nggak di. Ini bisa kejadian tahun 2023 yang banyak kemudian jamaah Indonesia meninggal bergelimpangan di Musdalifah. Mohon perhatiannya, sampaikan langsung ke Pak Hilman atau langsung ke Pak Prabowo, silakan. Ini masih di Musdalifah, para jamaah mengantri bis yang akan mengangkut mereka ke Mina. Ini mereka rata-rata di sini sudah berdiri 4 jam nunggu bis ya, dan belum terangkut. Sudah beberapa ada yang pingsan, tadi langsung ditangani dokter. Terus jamaah lansia sesak nafas. Ada banyak juga yang sudah tidak kuat untuk berdiri. Jangan sampai kejadian 2023 terulang lagi ya. Jamaah terangkut sampai jam 10 pagi. Kita doakan mudah-mudahan lancar semua, amin. Sekarang aja kita tajam gitu ya. Indonesia. Dan setelah para jamaah haji nekat berjalan kaki ke Mina karena bis tak kunjung datang, para petugas haji ini datang ke Musdalifah hampir jam 10 siang dan menyatakan urusan Musdalifah clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wamen dan para pejabat utama Menteri Agama. Hari ini kami berada di Musdalifah, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, di mana telah dilaksanakan mabit seluruh jamaah haji Indonesia. Dan pagi ini, tepatnya di pukul 9.40, Musdalifah kami nyatakan clear. Jamaah haji Indonesia seluruhnya telah terdorong menuju Mina. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, pandai sekali Anda ngomong seperti itu. Jika saya reaction dan saya bicara tentang ini, maka Anda akan berpikir saya telah mengompori masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya, kita lihat sendiri kenyataannya. 4 jam ada yang berdiri sampai situ menunggu bis, nggak jalan-jalan, nggak dijemput-jemput. Bahkan ada yang pingsan. Pak, tolong, kejadian 2023 jangan sampai terulang lagi seperti itu. Dan bahkan Anda berdalih sudah clear. What? Bro, harusnya dalam klarifikasi tersebut Anda jangan mengeles. Ya Allah, Indonesia, pengurusnya seperti itu ya untuk jamaah haji. Miris sekali saya lihatnya Pak, gitu. Transportasi yang tidak terstruktur. Akibatnya apa? Jamaah haji yang ada di sana itu terlantar. Dan yang kedua, kurangnya staf seperti itu. Oke lah, kalau masalah ini kita set sampai di sini, tapi tolonglah Pak ya, untuk tahun depan
tolong diperbaiki lagi sistemnya agar tidak terjadi seperti ini lagi. Ya. Show 904. Nah. Tolong kami. Semua terdiri di lantai. Kalau kamu lihat, show tuh lihat, enak. Di lantai semua. شوف ناموا في الأرض. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, katanya haji tahun ini sukses. Jamaah haji Indonesia sampai harus jalan kaki berkilometer dari Musdalifah ke Mina. Kata panitianya sih itu sunnah. Menurut saya pelaksanaan jemaah haji ini luar biasa. Artinya seluruh panitia yang terlibat dan bahkan jemaah haji Indonesia pun mudah diatur. Pelaksanaan di Musdalifah sampai ke Mina, betul tadi disampaikan Pak Menteri, memang ada jemaah kita setelah wukuf di Arafah, bahkan berangkat dari hotel ke Arafah, banyak pengertian-pengertian lain, ada justru berangkat berjalan kaki karena itu disunahkan. Tapi tunggu, bukannya bus pengangkut itu sudah dibayar pakai uang jamaah? Bukannya itu hak mereka? Jalan kaki karena tak ada bus itu merupakan kelalaian, menyulap kegagalan menjadi kesunahan. Itu bukan kearifan, tapi pengalihan dan pembodohan. Jangan kau anggap jamaah haji itu anak buahmu di lapangan. Jamaah haji itu bukan pasukan perang yang digembleng tahan lapar dan jalan jauh membawa ransel. Mereka tamu Allah yang sudah membayar mahal. Hormati hak-hak mereka. Jangan dipoles dengan narasi yang menyesatkan. Jangan berlindung di balik kata sunat. Seolah-olah penderitaan karena kelalaian bisa dibungkus jadi pahala. Ini bukan soal sabar, ini soal hak. Ini bukan soal kuat, ini soal tanggung jawab. Haji mereka itu nggak gratis. Jangan ajari kami menerima kekacauan dengan dalih agama. Ajari kami jujur dan berani mengakui salah. Kami berharap seperti pesan Presiden Betul yang disampaikan tadi ya sama yang bicara dengan captionnya tersebut. Berani harus jujur, Wak, gitu. Harus jujur. Jangan berdalih atas agama, jangan berdalih dan berlindung karena kata sunnah. Dan Anda bilang jamaah haji tahun sekarang itu mudah diatur. Kamu pikir itu jamaah haji anak buahmu gitu, mudah diatur gitu. Inilah Indonesia, bro. Tolong catat ya, inilah wajah Indonesia. Tidak mengakui kesalahannya tersebut, bahkan berdalih, mencari narasi-narasi yang menyesatkan. Nanti kalau saya bandingkan dengan negara Malaysia, kalian apa? Jangan bandingkan negara kami dengan negara sebelah. What? Tapi memang kekacauan itu terjadi di Indonesia sendiri dari badan pengurusnya tersebut. Ya. Kita harus belajar untuk mengoreksi diri, akui kesalahan, jujur, dan perbaiki di masa hadapan. Itu langkah yang baik. Begitu. apapun yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, itu aparatur pemerintah itu harus melakukan self correction, koreksi diri. Jadi jangan sibuk dengan upaya membela diri, bahkan menutupi apa yang jadi masalah. Hak publik untuk tahu apa yang jadi kekurangan, dan perintah Presiden harus selalu melakukan self correction. Kalau tidak siap self correction, ya tidak usah terlibat. Dan hari ini kami ingin pastikan penyelenggara haji harus melakukan self correction, harus introspeksi. Ada pengelolaan yang tidak ada pengelolaan yang semeraut, dan itu harus segera diperbaiki bersama-sama. Tidak usah capek-capek kemudian menutup-nutupi gitu. Betul, itu betul. Betul apa yang dibilang abangnya di atas tadi. Itu semua sudah lengkap. Itu mewakili semua apa yang dikatakan oleh jamaah haji yang sudah terlantar tersebut. Jangan lagi menutup-nutupi, jangan lagi sibuk mencari alasan. Jujur dan akui yang pertama, dan yang kedua, perbaiki di masa hadapan. Right guys, kita ke video yang ada di Arab Saudi tentang Malaysia. Ya, catat
tentang Malaysia. Right. Gitu. Dan alhamdulillah pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labaikum untuk tahun keempat berturut-turut, alhamdulillah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi, dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan Masyarakat Syarikat Masyarakat Al-Mahsiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. Dan kalian tahu, saya yang orang Indonesia, saya sangat bangga dengan negara sebelah. Bahkan saya sampai terharu menangis. 4 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan. Dan di tahun ini, negara sebelah, negara Malaysia, mendapatkan anugerah tertinggi dari Kerajaan Arab Saudi. Minta maaf geng, saya sampai terharu, sampai meneteskan air mata. Ya lobak merah orang kata, tapi inilah kenyataannya, reality. Saya tidak melebih-lebihkan Malaysia, tidak. Tapi inilah yang terjadi di negara jiran sebelah. Saya umat muslim, saya belum pergi haji, tapi saya sudah merasakan apa itu tanggung jawab dari negara Malaysia tentang jamaah hajinya. Terbaik, tahniah untuk Malaysia, terbaik untuk kalian. Saya tidak melebih-lebihkan. Ya, terbaik.
Iya guys, saya sedih, saya juga terharu. Yang pertama ya, jamaah Indonesia yang terlantar di Padang Arafah, yang terlantang di Musdalifah, berbanding terbalik dengan apa yang ada di Malaysia. Jamaah Malaysia, mereka disambut dengan wow, dengan meriah, dengan begitu megahnya. Sedangkan jamaah kita tidurnya di lantai, terlambat penjemputan. What? Bro, iri iya, hati saya iri. Tapi ya, semoga kedepannya untuk Indonesia itu menjadi lebih baik. Tolonglah contohlah negara sebelah, contohlah negara Malaysia tentang mengurusi jamaah haji Indonesia. Akui, jangan selalu mencari celah untuk menutupi kesalahan. Seperti itu. Oke guys, untuk video kali ini, mohon maaf saya terbawa suasana, tapi inilah kenyataannya. Saya harap untuk jemaah haji tahun ini semoga menjadi haji yang mabrur dan juga diberikan keberkahan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para viewersku yang nonton di situ, apabila saya tersalah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Malaysia dan juga Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang stay menonton. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye guys.